Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, Stambuk L1A1 19189, kelas D. Baik, saya akan membawakan materi pada hari ini yang berjudul pengenalan sistem reproduksi ternak sapi, jantan, dan betina. Reproduksi hewan. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara aksesual dan aksesual. Perkembangbiakan aksesual terjadi tanpa pelaburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aksesual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang dan sebagai kecil vertebrata. Sistem reproduksi betina merupakan suatu sistem untuk menghasilkan sel telur dan jika dibuahi oleh sel jantan akan menghasilkan keturunan. Hal ini harus ditunjang dengan tercapainya seksual maturity atau dewasa kelamin. Ketika setelah mengalami dewasa kelamin, alat reproduksi akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung baik ternak jantan maupun betina. Sistem reproduksi ternak betina yaitu terbagi ovarium, saluran kelamin, tuba fallopian, uterus, vagina, dan vulva. 1. Ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal. Memiliki fungsi ganda yaitu eksokrin, pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin yaitu strotigonesis, yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah. 2. Oviduk atau tuba fallopi. Oviduk pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduk dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti infimbria, abdomina berbentuk corong, membuka di dekat ovarium atau infimbrium, ampula yang melebar ke distal, dan bagian proksimal sempit oviduk menghubungkan lumen uterus atau isthmus. 3. Uterus. Uterus itu tersusun atas dua tanduk uteri atau cronua, corpus, dan cervix atau leher. Bentuk susunan tanduk dapat proporsi relatif masing-masing uterus, bervariasi sesuai dengan spesies. Pada ruminansia, epitel uterus memiliki beberapa karankula. Kedua sisi uterus melekat pada dinding pelvis dan abdominal yang dikosong oleh broad ligament. 4. Vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak dalam pelvis di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, serta selubung tempat yang untuk jenis jantan selama kopulasi. Selapus lendir vagina tersusun atas epitel squamosal bertingkat tanpa kelenjar kecuali pada sapi, di mana terdapat beberapa sel lendir pada bagian kranial vagina yang berdekatan dengan serviks. Mukosa longga dalam lapisan otot terdiri dari iner, cricula dari uterus longitudinal dari otot polos. Serosa atau peritoneum melekat kedua vagina, melewati pinggul, ditutup oleh pelvic fascia atau jaringan ikat. 5. Vulva merupakan bagian genitalia ekstrema pada betina, terdiri dari laba kanan dan kiri yang bertemu dari garis tengah dorsal dan ventral dan vertal di masing-masing dorsal dan vertal commissura. Ventral commissura biasanya agar terjumpai dan menyembunyikan klitoris. Klitoris merupakan satu struktur jaringan efeks yang memiliki asal embrionik yang sama dengan penis pada jantan. Organ reproduksi betina juga dapat dibedakan berdasarkan organ reproduksi primer dan saluran reproduksi sebagai pendukung serta organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi primer meliputi ovarium, saluran reproduksi meliputi tuba fallopi, cornua uteri, corpus uteri, cervix, dan vagina, serta organ reproduksi bagian luar meliputi klitoris dan vulva. Sistem reproduksi ternak jantan. Fungsi reproduksi hewan jantan melibatkan pembentukan sperma dan penyedapan sperma pada hewan betina. Sperma diproduksi di tubulus seminiferus testis dan kemudian bawa melalui rete testis ke epididymis, yang merupakan tempat pengamatan dan penyimpanan sperma. Proses produksi jantan ini dibantu oleh hormon dan sistem saraf otonom. Anatomi reproduksi jantan pada hewan besar tersusun atas 3 bagian, yaitu organ kelamin primer, organ aksesoris dan pelengkap, dan alat kelamin luar. Organ kelamin primer hewan pada jantan berupa 2 buah testis yang berada dalam scrotum. Alat kelamin luar berupa penis dan scrotum. Organ aksesoris tersusun atas kelenjar
prostat, kelenjar vesicularis, kelenjar bulbourethralis, serta dua saluran yaitu epididymis dan vas deferens. Berikut adalah penyebaran mengenai organ penyusun saluran reproduksi jantan. Organ produksi jantan terdiri atas testis, scrotum, penis, epididymis, ductus deferens, dan vas deferens. 1. Testis memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Meskipun terdapat variasi dalam ukuran, bentuk, dan lokasi di antara spesies, testis memiliki struktur yang sama. 2. Scrotum. Struktur merupakan kantong cutaneous yang bersisi testis, mengandung lapisan subtum serta otot polos dan tunika dartos yang berfragmentasi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat di dinding abdominal. Scrotum dilapisi dengan lapisan perineal tunik vaginal yang merupakan kelanjutan dari peritoneus ke dalam scrotum. 3. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu 1. Glans, 2 bagian utama atau corpus, dan cura atau akar yang yaitu bagian menempel pada lengkung ischial pelvis. 4. Epididymis. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhir dikeluarkan melalui ejakulasi. 5. Ductus deferens atau vas deferens merupakan muskuler tube yang mengalami kontraksi peristatik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke utera. Itulah materi saya paparkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.